Generasi muda dan langkah strategis melawan radikalisme. Bagaimana menciptakan Indonesia terbebas dari ancaman disintegrasi moral, agama, dan kekerasan? Salah satu kuncinya adalah sesama umat beragama menghindarkan sikap arogan, menindas, serta ingin menang sendiri sehingga orang lain dianggap kafir, sesat, serta harus pula dimusnahkan. Hal inilah yang terjadi pada kaum radikal. Kesalahan berpikir yang memainkan dogma agama, kafir mengkafirkan, dan berujung pada kekerasan hingga pertumpahan darah. Hal yang menjadi concern di sini adalah mengapa orang bersedia melakukan aksi-aksi teror kekerasan atas nama agama atau sebagai teroris? Apakah alasan-alasan yang menjustifikasi aksi teroris di Indonesia? Bagaimana penyebabnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap generasi muda? Dari pertanyaan tersebut ada beberapa asumsi yang melatar belakangi terjadinya aksi kekerasan dan bagaimana melawan radikalisme itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa aksi kekerasan agama hingga terorisme tidak hanya merujuk pada satu agama saja. Islam, Kristen, Hindu, hingga Yahudi tidak terelakkan dari sasaran kelompok teror. Berbagai alasan dan kepentingan muncul, diantaranya alasan teologis sampai alasan sosial dan juga alasan pragmatis karena tidak memiliki dasar argumen yang memadai tentang perbuatan yang dikerjakan tentang kekerasan. Jika dianalisis lebih dalam, pemikiran atas pelaku radikal terorisme juga merujuk pada sesuatu yang dibela. Maksudnya adalah di belakangnya apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat adalah adanya berbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan, dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang lain. Mereka para pelaku tindakan radikal teroris menggunakan istilah political representative sehingga membenarkan apa yang dilakukan. Hal tersebut juga diperkuat atas dasar keyakinan akan adanya dalil atau teks pemahaman yang serba hitam putih. Akibatnya multitafsir atas teks keagamaan yang dipergunakan oleh para pelaku terorisme dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan atas orang lain sebagai bentuk membela agama, bahkan membela Tuhan atas nama teks suci.